warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan pertemuan hari ini, praktikum akuntansi biaya, yaitu untuk instruksi dan kertas kerja pertemuan ke-10 ya. Ini masih satu paket dengan pekan yang lalu, yaitu terkait dengan penyelesaian kasus harga pokok pesanan. Pertemuan yang ke-8 atau yang pertama di harga pokok pesanan, saudara diminta untuk mencatat beberapa poin penting, diantaranya adalah alokasi biaya Departemen Jasa ke Departemen Produksi, kemudian menghitung tarif BOP ya. Kemudian pertemuan berikutnya saudara diminta membuat atau menyusun, menyiapkan kartu harga pokok pesanan yang terdiri dari 4. Kemudian hari ini saudara diminta yang pertama menghitung selisih BOP yang terjadi dan menganalisisnya. Menganalisisnya nanti berarti kedua selisih atau 3 selisih nanti kita coba lihat di kertas kerja. Kemudian saudara juga diminta untuk menyusun atau menyiapkan membuat ayat jurnal untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Kalau tidak salah transaksinya ada sekitar 35. Dan di penyusunan kartu harga pokok pesanan kemarin saudara memilah ya ada berapa transaksi yang bisa diinput di kartu harga pokok pesanan dan ada yang tidak. Tetapi untuk jurnalnya berarti semuanya harus dicatat. Oke, kita lihat untuk pertemuan ke-10, yaitu kertas kerjanya. Yang pertama ada tabel perhitungan selisih BOP, kemudian yang kedua ada tabel mengenai analisis selisih BOP untuk masing-masing departemen produksi. Dan di sini sudah disediakan keterangan-keterangan yang dimana saudara diminta menginput, mengisi data yang diperoleh bisa jadi dari data kasus, bisa jadi dari data perhitungan pertemuan sebelumnya ya. Contoh sederhananya ini mungkin di selisih BOP perhitungannya dari Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan yang dimana masing-masing pesanan terdapat pemakaian, kemudian ada kapasitas sesungguhnya, kemudian tarif BOP. Tarif BOP ini adalah diperoleh dari pertemuan ke-8, saudara sudah menghitungnya. Kemudian BOP yang dibebankan adalah perkalian total kapasitas sesungguhnya dikalikan tarif BOP. Ya. Kemudian saudara bandingkan hasilnya BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Nah, BOP sesungguhnya dari mana? Mungkin dari transaksi atau dari mana saudara coba cari, temukan ya. Kemudian akan diperoleh berikutnya adalah selisih BOP membandingkan BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Selisih BOP yang terjadi ini saudara akan jadikan sebagai bahan analisis berikutnya ke dalam 2 selisih kalau tidak salah, selisih pengeluaran dan selisih kapasitas ya. Dirinci lagi apakah karena selisih pengeluaran ataukah selisih selisih kapasitas yang terjadi di masing-masing departemen. Nah, di sini sudah disiapkan ya, saudara membandingkan untuk selisih pengeluaran yaitu BOP sesungguhnya dan saudara diminta nanti akan menuju ke anggaran BOP ya pada kapasitas sesungguhnya dan juga anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya. Ini saudara akan diminta ke sana membandingkannya, kemudian selisih kapasitasnya, ada perhitungannya, kemudian total selisih BOP nanti antara selisih kapasitas dan selisih pengeluaran harus sama dengan tabel yang pertama. Nah, saudara harus cermat di sini apakah selisih menguntungkan atau selisih merugikan atau selisih rugi, yaitu favorable atau unfavorable. Di mana selisih BOP itu bisa jadi karena selisih pengeluaran dan selisih kapasitasnya atau salah satu dari keduanya. Nah, saudara yang pertama diminta menganalisis, menghitung ya selisih BOP.
Baru kemudian saudara diminta menyusun jurnal yang diperlukan. Di sini kalau saudara melihat di kertas kerja ya, itu dari halaman 94 sampai 101. Yang dimana diawali dengan mencatat pembelian papan sampai dengan menutup selisih pengeluaran dan selisih kapasitas ke beban pokok penjualan. Namanya menutup ya, selisih pengeluaran ya, hati-hati. Namanya kalau nanti selisih menguntungkan itu berarti selisih laba dari kredit, berarti nanti harus ditutup menjadi debit dan pasangannya adalah beban pokok penjualan. Nah, jurnal ini diawali dengan mencatat pembelian papan, yaitu transaksi yang pertama tanggal 5 Januari. Saya pikir ini tidak terlalu sulit untuk dikerjakan, yaitu akunnya nanti dicari apakah persediaan papan ataukah persediaan bahan baku atau akun yang lainnya sesuai dengan data yang ada di kasus ya atau buku instruksi. Demikian juga ketika membeli kayu balok, kemudian ada kaca, ini termasuk bahan baku atau bahan yang lainnya. Kalau di pemakaian juga demikian, di transaksi nomor 4 atau tanggal 8 Januari, yaitu mencatat pemakaian papan di Departemen Pemotongan. Nah, pemakaian papan ini di debitnya itu barang dalam proses, produk dalam proses, atau persediaan BDB, nanti dilihat dicermati lagi di buku instruksi, akun yang digunakan apa, kemudian kreditnya tentu menyesuaikan tadi saat mencatat pembelian, itu menggunakan persediaan atau menggunakan akun lainnya. Dan saudara cermati terus termasuk saat pemakaian di berikutnya, ada perhitungannya ternyata saat pemakaian bahan yang ada ya, mulai tanggal 8 dan seterusnya. Nah, pelan-pelan dikerjakan sampai transaksi yang terakhir, yaitu menutup selisih, yaitu selisih BOP yang terjadi karena dibandingkan BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Dan selisih itu bisa dirinci lagi, di sini diminta hanya analisis 2 selisih. Ya. Demikian penjelasan singkat untuk kasus pertemuan hari ini, yaitu yang ke-10. Mungkin ada yang sudah mengerjakan sehingga bisa bertanya atau malah memberikan komentar terlebih dahulu, dipersilahkan. Silakan kalau ada. Ini ada Febri. Izin bertanya Pak, untuk jurnalnya ini jurnal penyesuaian dicatat sebagai persediaan atau aset atau dicatat sebagai beban? Ini menggunakan apa kira-kira? Ini perpetual atau fisik, Mas? Untuk penyelesaian persediaan kan, Mas? Atau persediaan atau penyelesaian apa? Transaksi yang mana, Mas? Halo? Suaranya terputus-putus. Penutupan atau penyesuaian, Mas? Bagaimana Pak? Mohon maaf. Jadi di sini pertanyaannya apa? Buat jurnal penyesuaian ini dicatat sebagai beban atau dicatat Penyesuaian sebagai tanggal persediaan berapa? atau aset Pak? Enggak, penyesuaian tanggal berapa? Semuanya Pak. Kok semuanya? Ada yang bisa bantu jawab? Mbak Dini Aprilia. Soalnya di instruksi soal keterangannya Pak, dicatat sebagai beban ataupun persediaan atau aset. Ya, kita lihat instruksinya di halaman berapa itu, Mas? Di halaman 38, Pak.
Di halaman 8. mana tuh 38-nya, Mas? Tiga delapan yang mana ya? Saya belum nemu apa yang saudara tanyakan. Yang di buku 1, Pak. Ya, ini buku 1 halaman 38 ya. Yang Terus pertemuan ke-10 itu kan buatlah ayat jurnal. Nah, ini ayat jurnalnya itu kan di sebelum-sebelumnya itu kan ada ya, Pak ya. Buat ayat jurnal buat beban, buat ayat jurnal buat aset gitu. Nah, iya tadi saya minta di sini ada akun yang disediakan enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada keterangan tambahan selain itu? Tidak ada juga. Oke. Biasanya aset yang bisa kita aset itu berarti pakainya perpetual ya. Oke, kita sepakati. Saya carikan dulu, ini tidak ada ya, tidak ditemukan. Bentar. Maksudmu itu, oke. Maksud kalau itu. Biasanya kan menggunakan akun persediaan ya, Mas ya? Iya, Pak, benar. Ya. Mungkin pakai akun persediaan saja. Untuk barang dalam prosesnya, penulis ini seringnya menggunakan persediaan barang dalam proses ya, hanya satu akun. Mungkin ada yang bisa bantu pendapat, karena di sini menggunakan perpetual system, kemudian akunnya yang dipakai di halaman 26 ada enggak, Mas? Kurang tahu, Pak. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ini loh. Di kebijakan akuntansi itu, Ayat poin 26. 6 ada perusahaan hanya menggunakan akun persediaan barang dan proses untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung, serta pembebanan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik ke setiap produk yang dihasilkan. Jadi mungkin untuk pemakaian bahan baku dan lain-lain itu menggunakan persediaan barang dalam proses, Ya, Pak. berarti 26 ini ya, tanggal poin 6 kebijakan akuntansi Mas sudah ada ternyata ya. Menggunakan akun persediaan barang dalam proses. Dan di situ ada keterangan tambahan tadi Mbaknya bacanya di kalimat berikutnya, akun persediaan barang dalam proses dibuat untuk setiap departemen produksi. Di sini kan ada 2 departemen produksi ya, untuk membedakan departemen pemotongan dan departemen perakitan. Ya, artinya akunnya sudah tersedia itu, Mas. Ya. Oke. Yang lainnya lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk Zoom meetingnya, saudara segera bisa mengerjakan. Jam 5 nanti bisa dikumpulkan ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan disampaikan ke WA grup ya.